Sore, izinkan saya untuk memberikan refleksi tentang materi yang berkaitan dengan filosofi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Di sini mengerjakan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 calon guru penggerak angkatan 7. Nama saya Ibu Agus Sartati, SMK Negeri 1 Lokalain. Pemahaman pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro ada beberapa hal, yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, dan kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Dahulu, tentang murid dan pembelajaran. Menurut saya, mengajar di murid masih kurang adanya minat dan bakat tentang bersekolah. Didukung orang tua yang berlatar belakang tidak bersekolah, belajar dianggap sulit dialami. Ini mempengaruhi banyak murid yang malas untuk pergi ke sekolah dan berliterasi. Mereka hanya bersekolah hanya untuk dapat uang saku. Tetapi saya tetap masuk mengajar sesuai jadwal. Tetap ingin bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Mungkin sudah kebiasaan saya ketika saya mengajar di tempat lain. Jadi keadaan yang seperti itu tidak menyurutkan niat saya untuk terus mengajar. Mengajar sudah menjadi hidup saya, konsisten mengajar dengan berinovasi dan berkreasi agar mereka senang ketika belajar, tidak merasa terpaksa dan menderita. Walaupun keadaan di tempat sangat mengherankan. Ada kebingungan di pemikiran saya, kenapa berbeda dengan saat saya masih mengajar di daerah lain. Sikap murid dan guru terhadap pandangannya pada bagaimana penanganan murid di sekolah. Apakah dengan paksaan? Apakah dengan hukuman dan sanksi? Beberapa guru mengatakan bahwa cara mendidik murid di sini harus begitu caranya, karena mereka berbeda dengan di tempat lain. Hati saya merasa bertolak belakang dengan pendapat yang sudah membudaya itu. Tetapi saya tidak pernah mengambil cara seperti itu. Saya mengikuti hati untuk kerja keras, luangkan waktu untuk mencari cara, metode, media, strategi pembelajaran. Karena menurut saya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan untuk itu, bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut beliau juga bahwa pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Berubah dari pemikiran atau perilaku. Di sini ada yang berubah setelah saya pribadi membaca beberapa modul ini, beberapa poin, bahwa ternyata kebingungan saya akan bagaimana mengajar di tempat ini menjadi pasti. Apa yang saya sudah lakukan itu sudah benar, hanya perlu penekanan dan penegasan tentang tulisan yang masih samar-samar yang ada di hati saya. Tugas guru adalah menuntun, hanya pamong, menuntun tumbuh hidupnya kekuatan alam dan zamannya. Mereka, anak-anak, hidup dan tumbuhnya menurut kodratnya sendiri. Butuh penguasaan diri, menghadapi watak biologis yang tidak dapat berubah, menyadari adanya kodrat alam dan zaman pada anak.
Menebalkan budi pekerti secara holistik dan seimbang, karena kesempurnaan budi pekerti mampu menuju kebijaksanaan. Relevansinya adalah keharusan berorientasi tertuju pada anak, berhamba pada anak. Karena pendidikan seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantoro katakan, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang segera saya harus terapkan lebih baik di kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan filosofi pendidikan beliau, yaitu yang pertama, belajar berpusat pada anak. Anak mereka merdeka dalam belajar. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, anak merdeka dalam berkreasi dan berinovasi, di mana guru sebagai pemberi teladan, pembimbing, motivator untuk anak, yang mana anak bagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu masih samar, seperti teori konvergenti teori. Pendidik berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik-baik agar kelak nampak seperti budi pekerti yang baik. Berikutnya, bagian biologis dan intelligible. Bagian yang biologis sebagai dasar hidup manusia dan dikatakan tidak berubah lagi selama hidup. Sedangkan bagian intelligible berkaitan dengan kecerdasan pikiran masih dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Jadi kita sebagai guru tidak bisa berkeinginan pada murid seperti menanam apel, ingin tumbuh buah anggur. Tetapi kita tidak boleh putus asa jika menemukan suatu keunikan dan hambatan pada murid. Kita harus harus bisa menguasai diri secara tetap dan kuat akan dapat melenyapkan dan mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Watak biologis atau budi pekerti adalah jiwa manusia yang bersifat tetap dan pasti. Budi pekerti dapat dikatakan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Mendidik siswa dengan para pengajar dengan cara mengajar yang menyenangkan dengan media permainan yang disesuaikan dengan materi pelajarannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Terima kasih.